Ibu Saudara di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini kembali bertemu dengan saya Pendeta Yulisa yang akan kembali membawakan kita sebuah renungan firman Tuhan dari kitab Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Saudara Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita sekalian untuk bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Alangkah besar kasih dan setia Tuhan dalam hidup kami, sehingga memampukan kami anak-anak-Mu pada malam hari ini untuk kembali mempersiapkan diri kami untuk mendengar dan menyaksikan sabda firman-Mu. Kami mohon dengan Roh-Mu yang kudus, Kau mengurapi dan memberkati kami sekalian, sehingga kami yang mendengar boleh mendapatkan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Kami yang menyampaikan boleh senantiasa diperbaharui dan diberkati oleh Tuhan lewat bibir mulut hamba-Mu yang berdosa dan lemah ini. Tuhan memberkati kami semua. Amin. Salam. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya membuatkan satu tema untuk kita, yaitu doa Rasul Paulus. Adalah doa yang mulia. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, menarik kalau kita membaca bagian dari nas yang menjadi renungan kita pada malam hari ini, yaitu tentang doa Rasul Paulus. Saya sebut doa Rasul Paulus ini adalah doa yang mulia, doa yang begitu luar biasa. Kenapa Bapak Ibu? Karena doa yang dipanjatkan oleh Rasul Paulus ini adalah doa yang jauh daripada kata keegoisan atau mementingkan diri sendiri. Nah, kita ketahui bahwa seringkali kita mendengar banyak doa-doa atau kita sendiri secara pribadi berdoa. Kadang-kadang kita juga terjebak dalam satu keegoisan dalam hal berdoa. Kita hanya memikirkan diri kita sendiri, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi saja. Dan itu seringkali yang membuat kita berpikir bahwa kita memikirkan diri kita sendiri. Nah, doa-doa kita itu hanya berisi tentang keegoisan kita. Kita mau apa maunya kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada cerita tentang doa ya. 3 orang bapak yang kebetulan mengalami kecelakaan. Mereka terdampar di sebuah pulau dan ketiga orang ini dalam keadaan yang begitu menyulitkan bertemu dengan malaikat Tuhan. Pada saat itu malaikat Tuhan berkata kepada 3 orang bapak ini, silahkan panjatkan satu doa di antara masing-masing kalian bertiga. Hanya ada satu. Dan setiap doa yang kalian minta itu pasti akan dikabulkan, kata malaikat. Lalu bapak yang pertama dia meminta agar dia kembali dapat bekerja seperti biasa dengan tidak kurang satu apapun. Lalu doanya terjawab. Malaikat mengabulkan doanya. Lalu kedua, permintaan bapak yang kedua adalah meminta kembali kepada keluarganya, kepada anak dan istrinya. Lalu doanya juga dijawab. Dia kembali ke rutinitas kehidupan keluarganya. Lalu bapak yang ketiga, ketika ia diminta oleh malaikat Tuhan untuk memanjatkan satu doa permohonannya, bapak ini sebelum berdoa ia menangis, meratapi keadaannya. Apa yang dia tangisi Bapak Ibu? Dia menangis karena ia tidak punya teman. Dia tidak punya siapa-siapa di pulau itu. Yang awalnya dia punya 2 teman, tetapi ia kehilangan 2 teman. Lalu ia menangis sejadi-jadinya sambil berdoa, Tuhan, kembalikan 2 teman yang bersamaku
Bapak Ibu Saudara. Itu hanya cerita imajinatif. Kalau kita berpikir menarik di dalam kehidupan kita hari lepas hari, kadang-kadang doa-doa kita pun tidak jauh berbeda dengan doa-doa yang telah dipanjatkan oleh ketiga orang tersebut. Kadang kita hanya memikirkan diri kita tanpa memikirkan orang lain. Kita hanya peduli dengan diri kita, masalah kita, keadaan kita, tanpa kita berpikir tentang masalah orang lain. Berbeda halnya dengan Rasul Paulus di dalam di dalam pembacaan yang kita baca pada malam hari ini. Suatu hal yang mengejutkan kita, yang bisa menjadi teladan bagi kita sebagai orang-orang percaya, bahwa doa yang mulia, yang benar adalah doa yang juga tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan keadaan orang lain. Sama seperti doa yang telah dipanjatkan oleh Paulus, ini adalah doa luar biasa. Paulus pada saat itu sebenarnya dalam keadaan yang tidak baik. Ia sedang berada di dalam penjara. Saat ia menulis surat kepada jemaat Efesus, saat itu Rasul Paulus sedang tidak baik-baik saja. Ia sedang berada dalam sebuah masalah, yaitu berada dalam sebuah penjara. Tetapi Rasul Paulus tidak egois. Ia mementingkan keadaan orang lain. Bahkan musuh-musuhnya, orang-orang non-Yahudi yang dikatakan dengan sebutan kafir pun ia doakan. Bayangkan Bapak ini adalah sebuah doa yang begitu mulia, yang seharusnya juga bisa menjadi teladan bagi kita dalam hal berdoa. Kiranya kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, keluarga kita, orang-orang yang kita kasih, tetapi jauh melampaui itu. Kita belajar untuk berdoa, menaruh perhatian, empati kita kepada keadaan orang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, di sini Rasul Paulus mengakui akan kedaulatan Allah. Dalam nas yang kita baca, betapa mulia, betapa kayanya, betapa panjang, lebar, dalam, tinggi kasih Allah kepada kita. Saudara, mari kita belajar bersama-sama lewat firman Tuhan malam hari ini, untuk tidak selalu memikirkan diri kita, keluarga kita saja. Tidak salah kalau kita berdoa untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita kasih, tidak salah. Tetapi alangkah baiknya jika kita menaruh perhatian kepada hal-hal yang di luar dari diri kita. Belajar berempati, mengetahui keadaan orang lain. Berdoa tidak hanya untuk diri kita, tetapi untuk keadaan orang lain. Karena hidup ini susah. Kesusahan kita tidak hanya kita yang susah, tetapi semua orang susah. Belajar untuk menempatkan diri kita, berdoa bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita, memberkati Bapak Ibu jemaat sekalian, untuk selalu hidup di dalam kepekaan dalam doa, mendoakan keadaan orang lain, mendoakan gereja, bangsa dan negara kita adalah satu hal yang luar biasa mampu kita lakukan. Mari saudara-saudara sekalian, kita belajar peka, berempati terhadap keadaan orang lain. Doakan orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa terkasih di dalam anakmu Yesus Kristus, pada malam hari ini kami bersyukur boleh diingatkan Tuhan lewat renungan singkat kami.
bahwa ketika kami berdoa, kami tidak hanya prihatin kepada keadaan kami, tetapi kami boleh berempati, menaruh belas kasihan, menaruh kasih kepada orang-orang yang ada di luar kami. Siapapun mereka, musuh kami, orang yang membenci kami, biarlah kami memiliki satu hati yang peka terhadap keadaan orang lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam.